Shalom saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya masih rindu membahas tentang peristiwa Natal, karena sekali lagi belum lama kita memperingati Natal. Kita akan belajar sama-sama pada pagi ini tentang satu peristiwa yang sangat memberkati hidup kami sekeluarga. Sekali lagi Bapak Ibu nanti dibaca dalam Matius 2 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Sebelumnya saya bahas tentang mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Orang Majus mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan kita sebagai anak Tuhan persembahkan hidup kita, karakter kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, video sebelumnya saya pernah bahas bahwa orang Majus ini dari timur, yaitu Persia, sekarang Iran, itu kira-kira 2386 km. Dari mana Pak Freddy tahu? Bapak Ibu bisa lihat dari Google Map, atau dari Google tulis saja dari Persia ke Israel, ya. Bapak Ibu bisa lihat langsung muncul di situ. Dan itu memakan waktu 29 jam dengan naik mobil dengan keadaan tol seperti ini. Tapi kalau saudara bisa bayangkan peristiwa itu, kalau naiknya onta saudara berapa lama? Kami puji Tuhan, suami istri Freddy Yunike pernah diberi kesempatan beberapa kali ke Holy Land. Dan kami memang memandu teman-teman yang mau berangkat ke Holy Land bersama dengan Cukutur, Bapak Ibu, Ibu Kori, dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kami pernah beberapa kali naik onta ke Gunung Sinai. Ada orang-orang yang tidak mau naik, Bapak Ibu, karena takut. Ya, termasuk istri saya, itu sekali saja naik, kemudian tidak berani naik lagi, karena waktu itu dia sempat oleng ke kiri, ya. Ya namanya pertama, jadi mungkin agak takut, ya. Tapi puji Tuhan dia sampai di atas bersama dengan saya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya pernah naik onta beberapa kali di sana. Ada teman-teman yang naik onta, maaf kata, sampai belakangnya itu sampai ada yang lecet. Ada yang tiba-tiba ontanya itu ngambek, ada Bapak Ibu Saudara. Ada seorang teman saya itu Evangelis Yohanes itu, ya. Ya, Pak Afu itu, dia tiba-tiba ontanya di tengah jalan ngambek, tidak mau berjalan naik ke atas, Bapak Ibu. Bayangkan akhirnya dia jalan. Oh, ternyata doanya dia. Dia bilang sama saya bahwa Pak Freddy, memang tujuan waktu itu saya berdoa supaya saya mau naik dengan jalan kaki, dan Tuhan kabulkan Pak Afu ini, Evangelis Yohanes ini, ya. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu baru naik ke Gunung Sinai, ya. Kira-kira baru 2 jam lah saudara, 2 jam naik, 2-3 jam turun, 2-3 jam, ya enggak terlalu lama. Nah, ini saudara bisa bayangkan dari Persia, dari Iran ini saudara, sampai ke Bethlehem. Wah saudara, ini lama sekali. Nggak tahu ontanya ini super, kualitasnya super saudara. Atau nggak tahu, saya nggak ditulis di Alkitab apakah beberapa ganti onta gitu, ya. Tapi kita tidak usah menafsirkan tentang ontanya. Kita melihat saja bahwa ini yang kita bahas. Saya terberkati oleh firman ini. Bagaimana orang Majus ini. Memang kalau kita lihat gambar-gambar, saudara, biasanya ada 3 orang Majus. Tapi kalau saudara ke Holy Land, diterangkan tidak 3, tapi beberapa orang Majus, saudara. Ya, sekali lagi kita tidak akan bahas beberapa pada banyaknya orang. Tapi ada satu peristiwa yang saya lihat, saya nggak akan mampu seperti orang Majus ini. Bayangkan saudara. Saudara bisa bayangkan, di-imagine gitu ya, kalau baca Alkitab, ya. 2386 kira-kira berbulan-bulan itu. Berbulan-bulan sampai kepada Bethlehem.
Dan mungkin di perjalanan banyak terjadi. Saudara bisa bayangkan, sekarang ini bukan seperti jalan-jalan hebat gini ya. Dulu mungkin masih off-road, naiknya unta. Unta itu jalannya piro toh saudara? Jalannya, aduh, nggak bisa cepat seperti anjing, seperti kuda. Nggak bisa. Jadi jalannya pelan, slow. Dan itu memerlukan endurance, daya tahan yang kuat. Yang saya lihat bahwa orang Majus ini adalah orang yang tidak kenal menyerah. Orang yang kuat. Orang yang punya tujuan hidup. Dia melihat sebuah bintang yang firman Tuhan katakan tadi, saudara. Saya sudah bacakan di ayat yang saudara, saya bacakan lagi. Ayat yang ke-6. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel, yang ditulis juga dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, sudah ditulis oleh Mika di dalam perjanjian lama. Saudara, ini adalah sesuatu yang menjadi tujuan dari orang-orang Majus ini. Dia punya tujuan. Di sana akan lahir seorang raja. Ditulis di dalam firman Tuhan, seorang Bethlehem, engkau bukanlah yang terkecil, bangkit seorang pemimpin menggembalakan umatku Israel, seorang yang besar. Dia punya tujuan. Saudara, kita punya tujuan, yaitu surga yang indah. Dan itu Tuhan berikan kepada kita ketika kita sudah mengenal Yesus. Ketika kita punya tujuan menyenangkan Tuhan, saudara, apapun yang terjadi dalam perjalanan kita, kita tidak bisa menyerah. Seperti orang Majus tidak bisa berkata, aku berhenti aja di sini. Tidak, saudara. Dia terus jalan, saudara. Dia terus jalan. Dan yang luar biasa, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Majus ini, dia akhirnya sampai dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di dalam kondisi pandemik ini, saudara, mungkin kita hampir menyerah. Tuhan, aku punya masalah. Ekonomiku, financeku, rumah tanggaku, keluargaku. Kok sepertinya tidak ada jalan keluar. Tidak selesai-selesai. Tidak sampai-sampai ke Bethlehem. Rumah roti itu. Tempat kelahiran Yesus itu. Dan kita berkata, aku hampir menyerah. Aku udah tidak kuat lagi. Saudara, dalam pernikahan kau berkata, suamiku tidak berubah-ubah, istriku tidak berubah-ubah. Udah aku menyerah aja. Pak Freddy, aku sudah menyerah aja. Saudara tidak boleh menyerah. Perjalananmu sampai di Bethlehem harus sampai. Apapun halangannya, seperti orang Majus ini, engkau tidak boleh menyerah. Hidup kita tidak boleh menyerah, saudara. Tuhan rindu supaya kita terus sampai ke tujuan. Dalam video beberapa waktu lalu saya katakan, pertandingan kita akan akhiri sampai garis finish. Bukan awalnya, saudara, tapi prosesnya ini kita harus mengakhiri sampai garis finish. Dan Tuhan rindukan ini dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun keadaanmu, saudara, semua orang menanggung yang sama. Bukan hanya di Semarang, bukan hanya di Indonesia, bahkan di muka bumi, orang mengalami kondisi pandemik ini. Kok mungkin saudara hari ini, aku yang kena COVID-19. Saudara, bukan hanya saudara, banyak orang. Bahkan ada yang dipanggil Tuhan. Tapi jangan menyerah. Tuhan mempunyai rancangan yang indah, Yeremia katakan, dalam hidup kita. Sekali lagi, firman Tuhan pagi ini, supaya kita ingat satu kata, jangan menyerah, never give up. Itu ada di dalam hidup kita, sehingga membuat hidup kita semakin naik di hadapan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dekat dalam Tuhan.